kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu Di sepanjang. Mari angkat tangan kita, tunaikan syukurku Tuhan. Naikkan syukur. Kami naikkan syukur buat segala kebaikan-Mu Bapa. Buat hari yang Kasih Tuhan. Kau beri. Terima kasih Tuhan. Habis-habisnya Kasih dan rahmat. kasih dan Thank you Jesus. rahmat-Mu Terima kasih Tuhan. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Hari sembah Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru pertolongan-Mu Bapa. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Yesus, Jesus, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, sekali lagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sorai-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Terima kasih Thank you, Lord.
Mari bersyukur. Mari bersyukur. Mari bersyukur. Kau sangat baik Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Waktu yang terindah kita berjumpa dengan Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Engkau yang layak. Jesus, thank you Lord. Jesus, thank you Lord. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, layak disembah, layak disembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami percaya, sungguh hati kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang begitu baik. Sebab perbuatanmu baik Tuhan, dulu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Maka itu Tuhan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan dari mulut kami mau katakan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat. Dan perbuatanmu ajaib selama-lamanya dalam hidup kami. Kami buka ibadah kami nih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang bersyukur boleh sama-sama kita katakan amin. Saudara percaya kita sangat baik. Amin. Karena itu dia mau mati buat kita. Katakan samping kanan kiri, Allah sangat baik buat engkau. Allah sangat baik buat engkau. Haleluya. Amin. Hey, kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Sama-sama katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur dengan sukacita, dengan sukacita ku menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang Raja. Sebentar, tahan, nungguin ya, tahan. Saya mengundang Ibu Melisa untuk tampil ke depan, Bapak Jono untuk tampil ke depan. Ibu Melisa bisa ke depan, Ibu Melisa, Bapak Jono boleh ke depan. Bapak Boy, Bapak Jono ke depan, segera, cepat. Ibu Melisa ke depan, Bapak Jono ke depan, cepat. Oke. Ayo Bapak Jono. Ayo Bapak Jono cepat. Depan situ, pimpin ya. Oke. Tunggu tim musik. Kan ada lagu dengan sukacita ku kan menari. Ikutin Ibu Melisa dan Bapak Jono. Yang kau pria ikutin Bapak Jono, yang wanita ikutin Melisa, oke? Ya, sip. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Seumur dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji,
ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorai-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang nyanyi, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oke, boleh duduk Bu Melisa dan Bapak John. Boleh sorakan haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita, haleluya. Loncat sama-sama yuk. Saya percaya bisa lebih semangat memuji Tuhan sore hari ini, amin. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Yang menang boleh katakan biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap, aku tak gentar. Tuhan yang berfirman membebaskanku. Nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala yuk. Nyanyian baru naikkan, kami naikkan, amin. Dia pahlawanku, pengharapanku di dalamku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Sama-sama katakan, nyanyian baru ku naikkan bagi Rajaku, Dia pahlawanku. Pengharapanku kan bersinar dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Dalam Kristus Tuhan, sumber kemenangan. Haleluya, Kau sumber kemenangan. Ya Allah, sumber Haleluya. kemenangan kita, amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh mulia dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita yang luar biasa. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Sama-sama kita mau bangkit. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
ucapan syukurmu Bapak Ibu. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang begitu dahsyat dalam hidupmu. Kalau sampai saat ini Tuhan ada bersama dengan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita cakap, tapi terlebih karena Dia memang Allah yang penuh dengan kasih. Dia Allah yang sanggup untuk memulihkan engkau dan saya. Tidak ada kasih yang terlebih besar daripada Tuhan. Kita mau menikmati keindahannya Tuhan. Kita mau menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Ya ralaba shikara labu ya ralaba se. Ya ralaba senda bo ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya se. Ya ralaba senda bo ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Yesusku baik, Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Engkau Allah yang memulihkan, Engkau Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, Sungguh indah Kau terima kasih Tuhan. menara Perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, 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 sumber kekuatan. Haleluya, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Semua orang yang membutuhkan. Mari bersama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang heran dan dahsyat. Wow, haleluya, haleluya. Kami membutuhkan kasih-Mu, penghiburan, perlindungan dan kekuatan. Begitu halnya kami butuh kehadiran-Mu di setiap keluarga kami, di setiap pernikahan kami. Engkau menara perlindungan dan sumber kekuatan. Tidak ada Allah seperti-Mu. Dan kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Berkati ibadah sore ini, ibadah pria sejati dan wanita bijak. Kalau langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman, urapi hamba-Mu dan jemaat-Mu. Biar firman yang ditaburkan menjadi rema dan termatra di loh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Oh, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita yang heran dan dahsyat. Shalom pria sejati dan wanita bijak yang diberkati Tuhan. Siang ini, sore ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya beri tema berdua satu tujuan. Amin. Tahukah saudara, pernikahan yang tidak sejalan itu melelahkan. Banyak pasangan yang pernikahannya tidak sejalan, tidak setujuan.
Suami maunya begini, istri maunya begitu. Hidup serumah tapi tidak sebahasa. Masing-masing hidup di dunianya sendiri. Tidak ada saling mengerti. Tidak bisa mengimbangi pasangan. Saling menuntut, saling menyalahkan, saling yakin. Pernikahan yang demikian pasti sangat melelahkan Bapak Ibu Saudara. Sedangkan firman Tuhan berkata apa? Perceraian itu tidak diizinkan, berarti pernikahan seumur hidup. One way ticket. Ya. Tidak two way ticket, berarti itu PP, pulang pergi. Tapi firman Tuhan berkata apa? One way ticket, sekali jalan. Kalau kita tidak menikmati pernikahan kita, saya jamin itu seperti neraka di bumi ini. Matius 19 ayat 5 sampai 6 firman Tuhan berkata apa? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalimat ini menjadi rema saya. Mereka bukanlah dua melainkan satu. Artinya apa? Bedanya sebelum kita menikah sama sesudah kita menikah adalah kita dulu jalan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau sudah menikah harus jalan sama-sama, ibadah sama-sama. Kalau belum menikah, apalagi masih jomblo, kita mau hidupnya terserah saya. Ya kan? Apa yang saya lakukan terserah saya, karena masih jomblo. Tapi kalau kita sudah menikah kita harus sama-sama. Bukan lagi dua melainkan satu. Amin. Harus ada kebersamaan di dalam pernikahan. Pernikahan bukan sekedar bisa makan sama-sama tidur. Itu pasti yang ada di pikiran orang jomblo Bapak Ibu Saudara. Ya, pernikahan itu bukan bicara bisa makan sama-sama, bisa tidur sama-sama. Nah itu sudah. Ya, kalau jomblo kan yang dipikirkan enak-enaknya saja Bapak Ibu Saudara. Ya, oh kalau Ibu Elizabeth bukan jomblo, bukan. Lagi nunggu ya. Nah, tahukah Anda di dalam pernikahan membangun kebersamaan antara dua orang dari latar belakang yang berbeda, punya sejarah yang berbeda, punya budaya yang berbeda dan karakter yang berbeda. Itu tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara, benar? Menikah itu tidak bisa lagi sendiri-sendiri karena semua harus bersama-sama. Yes. Ini bedanya berdua dan sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita harus sama-sama berpikir bagaimana berusaha supaya yang pertama bisa mencukupi kebutuhan keluarga tiap bulan. Kalau dulu cuma mikirin perut sendiri. Tapi kalau sudah berdua atau sudah menikah harus mikirin bagaimana mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau sudah punya keturunan, punya anak. Ya. Apalagi anak saya. Bagaimana dengan mertua, dengan orang tua? Itu juga harus jadi perhitungan kita. Harus sama-sama berpikir bagaimana supaya bisa membayar cicilan rumah, asuransi, hutang dan lain sebagainya. Bagaimana mencukupi kebutuhan anak-anak untuk makan, susu, liburan, untuk ke mall, untuk beli handphone. Jangan curhat di sini dong Pak Gembala katanya. Untuk tabungan buat masa depan anak kita gimana? Saya mau kasih tahu punya anak itu tidak murah Bapak Ibu Saudara. Betul? Saya yakin yang mengerti ini bilang amin. Amin. Nah, yang nggak mengerti nggak bilang amin, masih jomblo dia. Ketika kita menikah ingat bukan lagi dua melainkan satu. Uang dipakai untuk apa harus saling tahu Bapak Ibu Saudara. Kita mau kemana harus saling tahu. Sama siapa. Lucunya kalau ada suami yang marah ketika istrinya bertanya mau kemana saya katanya. Sama siapa langsung marah dia. Ngapain lu tanya-tanya, cemburu aja lu bisanya katanya.
Nah, ini yang namanya suami belum bisa move on dari jomblonya, Bapak Ibu Saudara. Ini bedanya berdua, bukan lagi satu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bu, pergi seenak-enaknya. Nggak pulang 3 hari. Emang Bang Toib. Menikah itu punya tanggung jawab kepada pasangan. Katakan sama saya, tanggung jawab. Nggak bisa kita ngambil keputusan sendiri-sendiri. Ada hal-hal penting yang harus kita diskusi. Nggak bisa terserah saya, maunya saya. Kita harus mikirin kepentingan bersama atau keluarga. Di dalam hubungan suami istri itu ada yang namanya komitmen. Apa? Komitmen. Makanya saya kurang setuju dengan apa yang disebut dengan janji nikah. Saya kurang setuju disebut janji nikah. Tapi saya mau rubah menjadi komitmen nikah. Kalau janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, Bapak Ibu Saudara. Kalau janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Itu lagu Ibu Elizabeth. Tahu kan, ngintip saya. Harus punya komitmen. Makanya kalau belum dewasa jangan nikah dulu. Ya. Tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Katakan bersama saya, tua itu pasti. Tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Ya, Bu Elizabeth, tua itu pasti, Bu. Ya. Nah, tapi dewasa adalah pilihan. Kalau bisa di hari ulang tahun istri atau suami juga buat acara. Ya. Jangan kita terima job. Kalau bisa di hari ulang tahun istri kita. Kalau bisa di ulang tahun anak kita, anniversary. Kita jangan mentingin kepentingan sendiri. Kita ambil job di luar sana. Tapi kita harus bersama merayakannya. Makanya sekarang tuh ada lagi happening sekarang ya, yang TikTok itu, Tuhan Yesus tidak berubah. Ya. Makanya kalau jemaat Tuhan, GBI, Gereja Betel Indonesia Jemaat Pulau Gebang tidak mau memuji Tuhan, Tuhan akan pakai banyak orang di luar sana yang akan memuji Dia. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Makanya agama seberang, ini nggak direkam kan? Agama Islam juga nggak mau kalah sama agama Buddha. Dia juga ada TikTokannya. Tuhan Yesus tidak berubah, dia bilang. Muhammad juga. Siddhartha juga, Darta Gautama maksudnya. Agama Buddha tidak mau kalah juga. Nah, kelihatannya sederhana Bapak Ibu Saudara, tapi tahukah Anda hal-hal kecil itu bisa jadi masalah? Malahan begini, biasanya kalau pernikahan sudah bermasalah, justru hal-hal yang dianggap sepele yang jadi masalah. Contohnya apa, Pak? Contohnya mulai bohong, makan sama siapa? Uang habis buat apa? Ya. Jam dinding sedikit miring aja dia marah. Jangan sampai hal sepele, hal kecil itu dapat menghancurkan keluarga kita. Pernikahan itu bukan 1 hari atau 3 bulan saja Bapak Ibu Saudara. Tapi dia sama kayak IKTP seumur hidup. Jadi pertanyaannya apa? Apakah saudara mau menikmati pernikahan saudara atau saudara sungguh-sungguh dilelahkan dalam pernikahan saudara? Keputusan di tangan saudara sendiri Bapak Ibu Saudara. Karena pernikahan itu bukan lagi sendiri tapi berdua. Apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Ada 3 hal yang kita akan belajar sore hari ini. Yang pertama,
tidak seiman. Yang kedua, tidak sevisi. Dan yang ketiga, tidak sepakat. Mari kita bahas satu persatu. Tidak seiman. Apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Jawaban pertamanya adalah tidak seiman. 2 Korintus 6 ayat 14 firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Firman Tuhan berkata pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak seiman, pasangan yang tidak seiman itu tidak seimbang. Kok bisa Pak? Iya, karena ketika suami istri bersatu, itu ada 3 hal yang harus bersatu. Yang pertama, tubuh. Ya, bagaimana cara menyatukan tubuh Bapak Ibu Saudara? Tentu dengan cara berhubungan suami istri. Maaf yang jomblo. Cara menyatukan jiwa lewat komunikasi, rekreasi, quality time, family time, sharing home, hobi. Dan yang lagi happening adalah healing. Dan cara menyatukan roh gimana? Ya lewat mesbah keluarga dong. Lewat doa bersama, saling mendoakan, dan sebagainya. Nah, masalahnya kalau tidak seiman, tidak bisa berdoa bersama, Pak. Yang seiman aja kadang-kadang bolong, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Bagaimana yang tidak seiman? Tentu kalau saudara mau pergi ke gereja, suami yang tidak seiman hanya bisa mengantarkan saudara sampai parkiran saja. Paling mentok sampai Bagejo ya. Dia ngopi sebentar dan dia pulang lagi. Tentu sangat berat sekali menikah dengan orang yang tidak seiman. Kecuali ada panggilan khusus. Karena firman Tuhan berkata kita menjadi tidak seimbang. Firman Tuhan tadi mengajarkan bahwa di dalam pernikahan bukan lagi 2 melainkan 1. Semuanya harus sama-sama. Kalau kita nggak bisa berdoa bersama, tentu hubungan pernikahan itu menjadi tidak seimbang. Amin. Pasti ada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang beda agama. Ingat, saya tidak menyarankan untuk bercerai. Menikah beda agama tetap tidak boleh bercerai. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata apa? Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ayat 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. 1 Petrus 3 ayat 1 firman Tuhan berkata apa? Demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah ke kepala suami, tunduklah kepada suamimu. Saya pikir tunduklah kepala suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Disambung ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi apakah kalau beda agama kita boleh bercerai? Tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh menceraikan suami atau istri yang tidak seiman. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi teladan di dalam rumah tangga kita.
Amin. Kita harus menghidupi iman kita. Amin. Jadi teladan dan menghidupi iman kita. Dikatakan suami yang belum mengenal Tuhan bisa diselamatkan atau dimenangkan lewat kelakuan istrinya. Sebaliknya, istri yang belum mengenal Tuhan bisa diselamatkan atau dimenangkan lewat kelakuan suaminya. Karena suami melihat betapa murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Dan menarik sekali dikatakan tanpa perkataan. Karena begini, seringkali perempuan itu lebih cerewet. Berpikir bahwa dengan sejuta perkataannya bisa mengubah suaminya. Tapi kenyataannya apa? Saya mau bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah siapapun selain Tuhan dan keputusannya sendiri. Amin. Selain Tuhan dan keputusannya sendiri. Tidak bisa orang diubah sama kita, tim pengembalaan, nggak bisa. Tapi kenyataannya seorang bisa berubah itu adalah kehendak Tuhan dan keinginan diri sendiri. Kita nggak bisa mengubah pasangan kita, tapi kita bisa menjadi teladan buat hidupnya. Saya kenal pasangan yang menikah puluhan tahun, Bapak Ibu Saudara. Tapi herannya suaminya tidak mau kenal Tuhan. Dia takut kalau diajak ke gereja. Padahal istrinya adalah seorang pendoa. Seorang guru sekolah minggu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Istrinya ini rajin doa. Hampir tiap hari dia berada di gereja. Pelayanan. Ngajar sekolah minggu. Tapi suaminya tidak mau mengenal Tuhan. Ketika saya mendengar istrinya curhat. Bahwa dia menikah dengan suami yang tidak seiman. Susah mau ke gereja. Saya pikir ya ibu harus berdoa. Ya, itu senjata pamungkas. Kita harus suruh orang berdoa. Hidup harus jadi teladan, Bu, katanya. Tapi kemudian saya baru tahu dari anaknya, Bapak Ibu Saudara, bahwa mamanya tidak pernah urus papanya. Mamanya sibuk dengan urusan pelayanan. Sibuk berdoa. Papanya sakit tidak diurus. Makan tidak diurus. Di dalam pernikahan saya percaya kita harus saling melayani. Amin. Tidak hanya istri melayani suami, tapi suami harus melayani istri. Siapa yang mau melayani istri? Bapak-bapak nggak ada yang angkat tangan. Koce angkat tangan setengah tiang. Belum jadi. Ya, di dalam pernikahan saya percaya kita harus saling melayani Bapak Ibu Saudara. Karena keluarga adalah pusat pelayanan kita yang pertama. Amin. Dimulai dari keluarga. Percuma kita jadi pendoa aktivis gereja kalau keluarga kita tidak terlayani. Itu adalah sia-sia. Saya berdoa agar setiap kita yang mempunyai pasangan yang tidak seiman, kita terus berdoa. Biar Tuhan menjamah hati mereka. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus sendiri. Amin. Yang kedua, apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Tidak sevisi. Amos 3 ayat 3 firman Tuhan berkata apa? Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini ayat saya waktu pacaran Bapak Ibu Saudara. Berjalankah dua orang bersama-sama, ya kan? Ketika mereka belum berjanji. Pasangan yang tidak sevisi, tidak setujuan, tidak akan berjuang bersama-sama. Bahkan akan hidup di dua dunia. Tidak saling bantu, tidak saling percaya. Rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang berat sebelah.
dan pastinya akan membuat kita menderita. Doa Bapa kami tidak terjadi, tidak tergenapi di bumi seperti di surga. Pasangan yang tidak sevisi tidak menggenapi doa Bapa kami. Ya. Karena kalau tidak sevisi di bumi ini seperti di neraka. Dan pastinya akan membuat kita menderita. Satu mau ke sana, satu mau ke sini, nggak bisa sama-sama. Akibat dari tidak sevisi, biasanya kita tidak mengerti dunia pasangan kita. Ngomongnya juga sudah nggak nyambung, Bapak Ibu Saudara. Tidak heran banyak suami yang tidak bisa bicara sama istrinya dan sebaliknya. Masa bodoh, jalan masing-masing urus urusan sendiri, tidak saling support, tidak bisa saling cerita. Bahkan yang lebih parah, lebih nyaman komunikasi dengan orang ketiga. Ada yang lebih lucu lagi begini Bapak Ibu Saudara. Banyak suami-suami yang menemukan bahwa cerita kepada sekretarisnya lebih nyaman daripada ke istrinya sendiri. Makanya ketua kaum pria, makanya Pak Rudi Antameng pilih sekretarisnya adalah Kocai. Kalau mau cerita kasih aja cerita semalaman sama Kocai. Bagaimana mengerti apa yang menjadi visi kita? Mana yang benar, visi istri atau visi suami, Bapak Ibu Saudara? Karena ada yang bertanya kepada saya, Pak, siapa yang dapat visi? Lalu ibu dukung visi bapak atau bapak dukung visi ibu? Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, pria sejati dan wanita bijak di sore hari ini. Karena kita bukan lagi dua tapi satu. Panggilan untuk istri, maksudnya calling, panggilan pelayan, heavenly calling. Heavenly calling untuk istri, itu sama dengan heavenly calling juga buat suami. Dan sebaliknya. Dari satu hal ini saya belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Dari hidup kami, visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia sudah persatukan. Makanya saya tulis di status. Visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Tuhan sudah persatukan. Visi yang dari Tuhan tidak akan memisahkan apa yang Dia sudah persatukan. Bagaimana kalau hari ini saudara belum mengerti visi? Mari berdoa. Tanya apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita, bagi rumah tangga kita. Yang terakhir, apa yang membuat suami istri sulit bersatu? Yang ketiga, tidak sepakat Bapak Ibu Saudara. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Ini kejadian Menara Babel. Firman Tuhan di Kejadian berkata apa? Jika kita sepakat, jika ada unity, kesatuan, buat apa saja berhasil. Amin. Maka itu hindari konflik yang sia-sia. Saya punya prinsip begini Bapak Ibu Saudara. Kita kalau ada masalah besar kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil kita buang. Ngapain? Prinsip saya seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak pernah lihat saya marah kan sama istri saya. Kalau marah saya WA aja ya. Itu huruf besar semua.
Kuasa sepakat itu luar biasa. Kuasa sepakat itu luar biasa. Tuhan akan memberkati orang-orang yang sepakat. Jika dua orang itu bicara suami istri, Bapak Ibu Saudara. Jika dua orang itu bicara suami istri. Maaf ya, yang belum ada suami dan istri. Sepakat meminta apapun juga pasti akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Tahukah saudara, tidak sepakat itu adalah penghalang berkat. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau kita tidak sehati, kalau kita tidak sejalan? Gereja ini tidak akan maju kalau kita tidak sehati, Bapak Ibu Saudara. Maka itu kembali ke prinsip saya. Ada masalah besar kita kecilkan. Ada masalah kecil kita buang. Amin. Janji ya. Tidak ada kubu-kubuan. Sebelum banyak jiwa yang kita akan tuai nanti. Ya. Tidak ada kubu-kubuan. Kalau perang-perangan gak apa-apa. Main masak-masakan gak apa-apa. Kubu-kubuan jangan. Ya. Tidak sepakat itu adalah penghalang berkat. Kenapa banyak pasangan yang tidak sepakat? Yang pertama karena tidak lemah lembut. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 1 Petrus 3 ayat 7 firman Tuhan berkata, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu apa? Kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Siapa yang mau doanya terhalang? Angkat tangan. Enggak ada kan? Berarti harus sepakat. Amin. Siapa yang gerejanya mau berkembang? Saya tanya lagi sekali lagi ya. Karena nggak ada yang angkat tangan, setengah doang. Siapa yang mau gerejanya berkembang? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Maka itu saya bangga melayani Tuhan. Dia hebat. Dia luar biasa. Pengharapan tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Apa yang menyebabkan orang tidak sepakat? Tidak rendah hati. Ego. Jalan masing-masing maunya sendiri-sendiri. Tidak sehati itu juga karena merasa lebih tahu, lebih pandai, lebih berjasa. Jangan menganggap kita sudah berjasa melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada senioritas dan superioritas di tempat ini. Tapi kita harus bersatu, unity in Christ, family in Christ. Amin. Keluarga di dalam Tuhan. Kita bekerja buat Tuhan, bukan buat saya. Bukan buat Bu Gembala. Kita bekerja buat Tuhan. Amin. Maka itu seperti prinsip saya tadi. Ada masalah besar kita kecilkan. Ada masalah kecil kita buang, ya. Siang hari ini terima kasih untuk 5 ya? 5 partai, oke. Boleh tuh bajunya, Pak Rudi minta. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang menyebabkan orang tidak sepakat itu tidak rendah hati, egois, ya kan, masing-masing mau jalannya sendiri. Ya. Roma 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, janganlah menganggap dirimu pintar. Menganggap dirimu pandai.
Kalau botaknya yang di depan dia pemikir. Kalau botak di kepala belakang dia pintar. Tapi kalau pelontos apa? Pikir-pikir dia pintar kali. Dan di akhir ayat ini dikatakan jangan menganggap dirimu pandai. Banyak kali kita sudah merasa so tahu, sudah merasa lebih benar. Sebagai ayat terakhir Filipi 2 ayat 2 sampai 4, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Satu tujuan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah, ayat 3, dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Saya anggap Koce lebih utama daripada saya. Ya. Makanya Koce dulu yang buka ibadah ini kan. Dia adain icebreaker. Dia lebih utama. Saya anggap dia utama. Kalau saya nggak anggap Koce utama, saya yang semua bermain peran di sini. One man show saya di sini. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Amin. Tetapi kepentingan orang lain juga. Siapa yang mau memperhatikan kepentingan orang lain juga? Angkat tangan. Saya ulang sekali lagi ya, karena ada yang gak angkat tangan nih. Siapa yang mau memperhatikan kepentingan orang lain? Angkat tangan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, please welcome, saya undang istri saya yang tercinta untuk menyampaikan. Oh, ini istri saya. Hah? Oh ya kan, dia lebih utama ya kan. Sebelum saya pikirkan, dia pikirkan dulu, hebat dia. Makasih Hojai. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan siang ini? Kita yang diberkati Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Siang ini saya percaya bukan satu kebetulan kita bisa ada, tapi ini yang menjadi komitmen gereja kita bahwa kita punya ibadah kaum pria dan wanita. Kita boleh menjadi pria-pria yang sejati, wanita-wanita yang bijaksana. Bijaksana sebelum bertindak, bijaksana sebelum berkata-kata, bijaksana sebelum memikirkan segala sesuatu, dan juga pria-pria sejati di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Gembala, dan kita bagi dua tugasnya saudara, karena memang Bapak Gembala bilang ini berdua satu tujuan, yang penting tujuannya satu, kita memuliakan Tuhan, ya kan? Bagiannya beda-beda, tapi saya percaya bahwa kita sudah dapat berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan pesan yang Bapak Gembala sampaikan hari ini adalah kita dalam keluarga, dan bukan berarti saudara yang mungkin hari ini datang sendiri atau mungkin saudara yang sudah sendiri karena memang Tuhan sudah panggil kekasih hati kita, tidak apa-apa. Karena jangan saudara pikir bahwa ini khotbah buat yang sudah suami istri nih, mestinya ini khotbah buat pasangan gitu kan. Kita yang gak bawa pasangan, kita gak dapat apa-apa. Itu khotbahnya buat yang menikah, yang suaminya masih ada atau istrinya masih ada. Tapi saya mau katakan berkat Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara bisa dapat berkat ini, bagikan buat anak-anak saudara. Amin. Bagikan buat keluarga kita. Karena dimanapun kita berada, saya percaya kita bisa jadi berkat. Yang pertama tadi satu iman, sama-sama katakan satu iman. Yang kedua satu visi, katakan satu visi. Yang ketiga satu sepakat, ya kan? Benar ya? Satu pakat apa sepakat? Itu kalau siang-siang ada teriak paket. Gitu. Jadi yang pertama satu iman, satu visi, dan sepakat. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang satu iman belum tentu satu visi. Yang mengerti bilang amin. Satu iman,
sama-sama Kristen tapi belum tentu satu visi. Bisa jadi visinya masing-masing, saya mau keluarga saya begini, saya mau keluarga saya begini, masing-masing berbeda. Tapi saya percaya kita di dalam Tuhan, kita jemaat GBI Pulau Gebang, kita boleh satu iman, satu visi dan juga sepakat. Kalaupun saudara yang mungkin hari ini masih ada suami atau istri yang belum satu iman, kita doakan mereka bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Ada seorang ibu ya kan, dia hampiri suaminya, dia bilang gini, "Pak, bagi duit dulu Pak." "Buat apa sih mah duit terus, duit terus?" "Aduh, mama mau berenang nih biar langsing," ya kan. "Mama mau berenang dulu, latihan supaya mama langsing kan." "Ah udah lama gak usah berenang-berenang, ikan paus tiap hari berenang juga gak kurus-kurus," kata. Kurang ajar, istrinya dibilang ikan paus. Besok harinya suaminya bilang lagi, "Mah, nanti kalau mama ke pasar jangan lupa ya beliin buah buat papa." "Buat apaan Pak, buah apa?" "Ya buah kan bagus mah buat kurangin toksin di dalam tubuh papa. Karena bisa juga toksin itu keluar nanti wajah papa jadi kinclong." "Buah buat apa?" "Buat toksin, buang toksin supaya wajah papa jadi kinclong." "Udahlah Pak gak usah makan buah," kata istrinya. Istrinya balas kan, "Buat apaan sih buah-buah, monyet tiap hari makan buah, mukanya tetap kayak monyet." Udah jangan lihat-lihatan, ini ada tembok pemisah gak usah lihat-lihatan. Siapa yang suka makan buah? Gak ada yang ngaku loh, bapak-bapaknya gak ada. Siapa ibu-ibu yang suka berenang? Nggak ada yang ngaku juga. Haleluya saudara. Yang jomblo juga jangan kecil hati. Saya tadi Bapak Gembala bilang ini bukan buat yang jomblo, bukan. Tapi firman Tuhan pasti berguna buat kita. Firman Tuhan bermanfaat buat kita. Kalau kita jomblo jangan menyesal. Aduh andai kata suami saya masih ada. Cik, sudah dipanggil Tuhan juga ya. Boleh saya tahu di sini yang suaminya sudah dipanggil Tuhan? Wow, puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mereka tetap semangat melayani Tuhan dan saya percaya bukan berarti suami kita sudah dipanggil Tuhan hidup kita selesai juga, tidak. Masih ada tugas yang Tuhan berikan buat ibu-ibu sekalian untuk tetap berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kameri jomblo hampir habis, ya kan? Jomblonya hampir selesai. Kita doakan Kameri supaya juga bisa terus lakukan yang terbaik dalam hidupnya, ya kan? Yang penting prinsipnya begini, mau jomblo ataupun tidak jomblo tugas kita sama, memuliakan Tuhan. Kita bersatu di dalam Tuhan, kita terus berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena yang menikah pun atau yang masih ada pasangan pun juga masalahnya jauh lebih besar, ya kan. Yang sendiri mau ngapa-ngapain enak, ini saya lagi belain yang sendiri nih. Ibu-ibu jangan kecil hati, bukan karena gak ada pasangan terus jadi hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Jangan, tapi tetap semangat, mau kemana-mana bebas. Betul kan Ibu Elizabeth kan? Tiap siang saya lihat jalan-jalan naik motor tuh bebas. Atau juga mau ke kota, mau beli baju barengan begini nih boleh juga nih. Pak Rudi nanti mau pesan juga gambarnya apa Pak? Keren banget. Ini khusus jomblo. Waduh luar biasa. Kocai gak diajak? Iya kan? Laki-laki pria ada yang pernah ditinggal pasangan? Oh iya ya. Pak Jono ya. Pak Jono dan Ibu Mayang juga pernah ditinggal pasangan dan termasuk juga Bapak Pendeta Yusuf Sukiman. Tapi puji Tuhan mereka sudah menemukan pasangan hidup. Yang mau didoakan dapat pasangan hidup, tepuk tangannya lebih semangat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang nenek-nenek meninggal. Ya kan? Dia masih perawan, umur 90 tahun dia belum menikah. Hah? Perawan ting-ting, betul. Ada di sini perawan ting-ting? Nggak ada ya. Semua di sini udah tong-tong semua.
Jadi waktu dia sebelum meninggal dia pesan sama keluarganya gini. Dia pesan sama keluarganya minta tolong nih nanti waktu kalau saya meninggal minta tolong di batu nisan jangan tulis rest in peace gitu ya, lahir mati nggak usah. Tulis nama saya, kemudian di nisannya itu ditulis aja lahir perawan, hidup perawan, mati pun perawan gitu kan. Terus keluarga kan bingung, akhirnya nenek ini mati saudara. Waktu nenek ini mati, keluarga bingung. Kalau mau ditulis malu ya kan, tapi kalau nggak ditulis nggak enak sama itu nenek-nenek ya kan. Aduh gimana ya, kita udah janji, kita waktu dia minta kita iya-iyain gitu kan. Gimana, tapi gimana kita masa bahasanya gitu sih, lahir perawan, mati perawan, kemudian hidupnya juga perawan. Akhirnya keluarga memutuskan, dia menulis di atas nisan itu, dia bilang apa? Dikembalikan kepada Tuhan, masih utuh. Masih utuh, segel belum dibuka. Aduh luar biasa nih, ada-ada aja. Ini ketahuan loh, siang-siang begini yang ibu-ibu loadingnya cepet banget. Kayak wifi 100 Mbps. Tapi laki-laki cernanya lama gitu kan. Pak Heri aja ketawanya belakangan. Pak Heri masih utuh, segel belum dibuka katanya. Hah? Mau cari Pak Heri? Aduh luar biasa. Ya memang hidup ini indah saudara. Bilang kanan kiri, hidup ini indah. Ya kan? Kalau kita lihat masalah, kalau kita lihat persoalan, kita nggak pernah bisa bersyukur. Tapi di tengah keluarga, mungkin keluarga kita ada masalah, mungkin keluarga kita ada tantangan. Mungkin istri-istri bisa bilang, aduh suami saya keras kepala. Atau mungkin bapak-bapak juga punya alasan, istri gue bawel banget Bugam. Gue kadang-kadang baru ngomong satu kata, dia udah 1000 kata, capek dengernya. Nah ini yang saya mau bilang, kalau kita pandang berkat Tuhan, kita lihat istri kita dari sudut, oh ya dia istri yang luar biasa. Dia wanita hebat yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kita akan melihat hal-hal yang baik dalam hidupnya dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati. Amin. Begitu juga istri ketika melihat suami buruknya, negatifnya, kurangnya, kita gak akan pernah bisa bersyukur. Tapi waktu kita pandang suami kita, Tuhan terima kasih untuk suami yang hebat, suami yang diberkati Tuhan. Saya sering ajarkan begini kepada jemaat-jemaat. Kalau mereka sharing gitu ya, curhat tentang cerita tentang suami, cerita tentang istri, cerita tentang anak-anak, saya selalu bilang gini, kunci hidup kita diberkati salah satunya adalah dari mulut kita. Sama-sama bilang mulut saya. Kalau kita mau lihat keluarga kita diberkati, salah satu kuncinya itu terletak di mulut kita. Kalau kita bilang, wah keluarga gue berantakan, anak-anak gue hancur, suami gue parah, istri gue gila misalnya ya, kita kalau lagi kesel kan, perkataan-perkataan apapun mudah kita ucapkan. Itu yang akan terjadi atas hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi waktu kita berkata, kita lihat suami kita walaupun dia menyebalkan, tapi kita ingat firman, oh ya, yang keluar dari mulut kita itu yang mendatangkan berkat atau kutuk. Kita mau jadikan keluarga kita diberkati atau dikutuk, itu tergantung dari mulut kita. Waktu kita lihat suami, dia tidur, kita pegang kepalanya, kita bilang Tuhan terima kasih untuk pendamping yang luar biasa yang Tuhan berikan. Untuk suami yang luar biasa yang Tuhan berikan. Sekalipun dia sering nyebelin, sekalipun dia sering ngeselin, tapi dia adalah pendamping hidup kita selamanya. Amin saudara. Karena itu mulai hari ini istri-istri, ayo doakan suamimu. Sama-sama bilang saya mau berdoa buat suami saya. Yang semangat dong ibu-ibu. Iya. Ibu Elizabeth berdoa buat suami. Amin ya kan. Yang suaminya udah meninggal berdoa buat anak-anak. Jangan berdoa buat almarhum suami. Bisa ya kan, berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak saya diberkati. Begitu juga pria-pria, bapak-bapak, sekalipun istrimu kata-katanya 6.000 kata 1 menit ya kan, tetap bersyukur, itulah pendamping hidupmu. Amin. Ini aminnya setengah-setengah, suami kayaknya nyesel banget dapat istri kayak gini.
Tuh, cuma Pak Yusuf yang ngomong amin. Saudara, ada pertanyaan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita buka sesi pertanyaan. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semampu kami. Apapun yang kita, ini talk show kan ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang